Karyawan RSU Manokwari Jumat pagi gelar aksi demo damai menolak Dr. Alwan sebagai Direktur RSU Manokwari. Kapal motor Nurfaida yang dikabarkan mati mesin dan sempat dinyatakan hilang akhirnya tiba dengan selamat di Pelabuhan Numfor. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Esti Ika dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, karyawan Rumah Sakit Umum Manokwari Jumat pagi tadi gelar aksi demo damai menolak Dr. Alwan sebagai Direktur BLUD RSU Manokwari dikarenakan intensif tenaga dokter dan juga tunjangan kinerja yang belum dibayarkan. Aksi damai para karyawan Rumah Sakit Umum Manokwari yang berlangsung di depan rumah sakit disampaikan beberapa persoalan di Rumah Sakit Umum daerah. Hal inilah yang dijadikan dasar mereka menolak Dr. Alwan Rimosan sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Manokwari. Beberapa hal yang disampaikan sebagai dasar penolakan Dr. Alwan sebagai Direktur RSUD Manokwari, diantaranya insentif tenaga dokter, masalah pembayaran swab PCR bagi pelaku perjalanan yang mengakibatkan petugas lab PCR diproses hukum, dan beberapa masalah lain. Mereka meminta agar direktur harus menjelaskan secara terbuka kepada mereka. Sampai dokter harus menahan insentif dari para dokter. Kalau mereka dikatakan tidak kerja, pelayanan di jalan di belakang di bagian pelayanan tidak berjalan. Seperti demikian kecuali pelayanan tidak berjalan, mereka belum bekerja. Kalau mereka menjadi harus dimutasikan dari RSUD Manokwari. Kenapa sampai saudara Daud harus dimutasikan dari RSUD Manokwari? Dan kami mau Bapak bicara gitu, jangan Bapak bicara di sini untuk kami seperti begini. Sebentar Bapak lapor ke pemerintah daerah seperti yang lain. Menyikapi semua persoalan yang dibeberkan para karyawan, Dr. Alwan selaku Direktur Rumah Sakit Umum Manokwari menjelaskan jika dirinya hadir di RSU Manokwari ingin melakukan perubahan sehingga rumah sakit milik pemerintah daerah Manokwari ini dapat setara dengan rumah sakit swasta lainnya. Saya datang ke sini seperti yang saya lakukan adalah saya ingin supaya ada revolusi mental, kita disiplin. Itu sebenarnya saya datang sini supaya rumah sakit ini sebagai fasilitas pelayanan kesehatan, apalagi rumah sakit BLUD, Badan Layanan Umum Daerah, bahwa disitulah sepantasnya kita sebagai fasilitas kesehatan yang baik, ya, artinya baik, bersih dan tidak. Itu yang saya harapkan seperti itu. Kemudian teman-teman PNS siapapun dia ikuti aturan PNS yang berlaku. Saya bikin apel pagi jam 8 supaya apa? Supaya kita sama-sama berkumpul di sini. Walaupun kita COVID, tapi kita adalah pusat pelayanan kesehatan. Disitulah kita untuk berkoordinasi, kita melakukan kegiatan-kegiatan apapun. Terkait pembayaran lab PCR bagi pelaku perjalanan, jelas Dr. Alwan bahwa rumah sakit telah menjadi badan usaha daerah sehingga direktur memiliki kewenangan untuk menetapkan harga PCR. Hal ini pun telah disampaikan kepada pemerintah daerah. Ya, saya bertanggung jawab di lab PCR karena saya mengeluarkan peraturan. Karena draft BLUD itu sudah dibahas berapa kali. Draft tarif BLUD sudah dibahas berapa kali. Mekanismenya sudah jalan dan sudah sampai di Biro Hukum. Ya, itu sudah sampai di sana. Jadi peraturan direktur itu adalah salah satu kewenangan dalam BLUD itu, aturan tata kelola BLUD. Direktur. Dalam demo damai tersebut, para dokter spesialis pun ikut menyampaikan aspirasi mereka terkait tunjangan kinerja mereka yang ikut ditahan. Menurut mereka, tunjangan dokter spesialis merupakan kewajiban Pemda untuk membayar, sedangkan TPP dibayar sesuai kehadiran mereka. Untuk itu mereka meminta agar direktur dapat memperlakukannya dengan adil. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Kapal motor Nurfaida yang dikabarkan mati mesin dan sempat dinyatakan hilang dengan rute Manokwari tujuan Numfor pada Kamis siang kemarin akhirnya tiba dengan selamat di Numfor.
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Manokwari, Monce Bruri, beserta tim SAR gabungan terus melakukan komunikasi dengan keluarga korban dan juga korban atau ABK yang berada di atas kapal tersebut. Hingga akhirnya pada pukul 1:02 Jumat dini hari, informasi yang didapat langsung dari salah satu ABK atas nama Muli bahwa kapal tersebut sudah sampai dan sandar di dermaga Kameri Numfor dengan hanya menggunakan satu mesin. Dengan telah sandarnya KM Nirfaidah di dermaga Kameri dan kondisi kelima korban selamat, maka operasi SAR kecelakaan KM Nurfaidah resmi ditutup. Mantan Kepala Basarnas Timika ini berharap jika ada informasi yang membutuhkan bantuan Basarnas terkait kecelakaan pelayaran maupun membahayakan jiwa manusia di area Manokwari dan sekitarnya dapat menghubungi emergency call 115 dan telepon ke nomor 0986 221 0150. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, mendukung pelayanan Tuhan hingga ke pedalaman tanah Papua, Gubernur Papua Barat melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan kantor bakal klasis GKI Omon Oset di distrik Naikere, Kabupaten Teluk Wandama. Peletakan batu pertama bakal klasis GKI di distrik Naikere oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan didampingi Bupati Kabupaten Teluk Wandama, Wakil Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, dan Ketua Lembaga Masyarakat Adat setempat. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan mengucapkan syukur dapat menghadiri momen penting ini. Proses pembangunan kantor bakal klasis GKI Omon Oset dapat berjalan atas izin Tuhan dan kehadiran pemerintah bersama gereja di tengah-tengah masyarakat untuk tetap mendukung kegiatan keagamaan sesuai program dan kebijakan yang ada. Tuhan dengan doa itu, jawab doa itu dan Tuhan. Hari ini pihak pemerintah, baik provinsi, kabupaten, tapi juga pihak gereja, pihak masyarakat adat, kita semua ada di sini ya, untuk menyatakan berkat Tuhan melalui ibadah, syukur kepada Tuhan, dan kita merasakan batu pertama pembangunan bakal kantor kasih tempat ini, dan saya yakin percaya imani Tuhan dengan doa itu jawab doa kita semua. Dengan demikian, yang jelas hari ini pemerintah hadir ya, pemerintah dan gereja dan masyarakat adat kita hadir di tengah-tengah umat yang ada di tempat ini. Bupati Kabupaten Teluk Wandama Hendrik Mambor menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Papua Barat yang telah hadir melakukan peristiwa peletakan batu pertama bakal klasis GKI di distrik Naikere. Mambor mengatakan di tempat ini akan menjadi titik start bahwa daerah Naikere yang didiami 3 suku akan semakin terbuka. Pemerintah daerah dan masyarakat sangat bersyukur sekali Bapak Gubernur dan para pimpinan OPD boleh hadir di sini dan melakukan satu peristiwa yang sangat penting sekali. Kami percaya hari ini Tuhan memberkati Tanah Mairasi. Dan ini titik tolak, titik start bahwa pasti daerah ini akan terbuka sesuai dengan kerinduan dari ketiga suku ini, Toro, Nyere, dan Mairasi. Untuk diketahui, pembangunan kantor bakal klasis GKI Omon Oset akan melayani 3 suku besar yang mendiami wilayah distrik Naikere, Kabupaten Teluk Wandama, di antaranya suku Mairasi, Toro, dan Nyere. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, mendukung program pemerintah agar masyarakat dapat menerima vaksinasi, serbuan vaksinasi oleh Kodam 18 Kasuari terus dilakukan di tempat-tempat umum dalam kota Manokwari. Bertempat di Terminal Pasar Sentral Wosi Manokwari, Kodam 18 Kasuari bersama Polda Papua Barat, pemerintah Provinsi Papua Barat dan juga Kesehatan Pelabuhan Manokwari melaksanakan serbuan vaksinasi massal bagi masyarakat di sekitar pasar dan juga pedagang serta pembeli. Informasi dari petugas medis yang melayani vaksinasi mengatakan, sejak dibuka pelaksanaan vaksinasi terlihat antusias masyarakat cukup tinggi yang mendaftar, screening dan juga divaksin hingga jam 11.30 waktu Indonesia Timur, sesuai data jumlah masyarakat yang sudah divaksin sebanyak 80 orang. Dengan jenis vaksin yang diberikan yaitu Sinovac dan AstraZeneca. Sedangkan untuk petugas yang melaksanakan vaksinasi berasal dari Rumah Sakit TNI Angkatan Darat Kodam 18 Kasuari dan juga tenaga medis dari Kesehatan Pelabuhan Manokwari.
Dengan dibukanya pelayanan vaksinasi massal di tempat-tempat umum, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif untuk divaksin. Karena dengan vaksin kita melindungi diri kita, keluarga kita, dan juga lingkungan kita berada. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Bupati Maibrat Bernard Sagrim mengatakan keberadaan TNI Polri di Maibrat untuk menjamin keamanan serta menangkap pelaku penyerangan Pos Ramil Kisor 2 September lalu. Bertempat di Kampung Ayawasi, Distrik Aifat Utara, Kabupaten Maibrat, Papua Barat, Bupati Maibrat Bernard Sagrim menemui warga sekitar dan para pengungsi untuk melihat pengobatan massal yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Korem 181 Praja Viratama Sorong yang berlangsung di 2 titik, yakni di Pasar Ayawasi dan Puskesmas Aifat. Dalam kesempatan itu, Bupati Maibrat menghimbau kepada warga sekitar maupun pengungsi untuk tetap menjaga keamanan di lingkungan kampung dan distrik Aifat Raya. Bila warga temukan oknum-oknum yang mencurigakan, segera melapor ke aparat TNI Polri. Saat ini kondisi Maibrat aman dan kondusif pasca kejadian tragedi berdarah yang terjadi di Kisor pada 2 September lalu. Bupati Maibrat Bernard Sagrim berharap kepada para pengungsi tidak perlu takut dalam kondisi saat ini. Kehadiran aparat TNI Polri bukan untuk mengejar atau menakuti masyarakat, namun keberadaan aparat TNI Polri untuk memberikan jaminan keamanan dan mengejar para pelaku pembunuhan terhadap 4 prajurit TNI Angkatan Darat. Jadi sekali lagi ya, kamu tidak usah takut karena tentara, polisi, brimob yang ditugaskan datang ke sini dalam jumlah sebanyak apapun, itu bukan datang untuk mengejar kamu warga masyarakat. Bukan untuk datang bikin takut-takut kamu. Atau bukan datang untuk seperti yang ditulis di koran atau di medsos, nah bahwa ini kita kejar kamu keluar dari kampung. Tidak ada, itu tipu. Terus orang ini datang, aparat ini datang untuk memastikan, menjaga, istilahnya ini pagar, memagari kita semua supaya kita aman, nyaman ya, kita terlindungi ya. Lalu mereka punya fokus itu adalah mengejar siapa pelaku yang melakukan pembantaian pada tanggal 2 September kemarin. Lebih lanjut, kata Sagrim, para pengungsi tak perlu takut untuk kembali ke kampung maupun rumah. Pemerintah Kabupaten Maibrat bersama TNI Polri siap memberikan jaminan bagi warga pengungsi. Dari Maibrat, tim liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Bupati Maibrat Bernard Sagrim mendistribusikan perlengkapan sekolah bagi anak-anak pengungsi pasca kejadian di Pos Ramil Kisor. Penyerahan tersebut berlangsung di 2 titik, yakni SMP Aitinyo dan SMP Negeri Ayawasi Aifat. Ratusan anak-anak pengungsian yang terdiri dari siswa SD dan SMP menerima bantuan perlengkapan sekolah dari pemerintah Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Bantuan itu terdiri dari seragam sekolah, tas, sepatu, buku tulis, dan lain-lain yang diserahkan langsung oleh Bupati Maibrat Bernard Sagrim Selasa 14 September 2021. Pendistribusian perlengkapan sekolah tersebut baru dilakukan setelah Pemda Maibrat melakukan pendataan terhadap jumlah anak-anak yang mengungsi sejak mereka ikut bersama orang tuanya keluar dari kampung di wilayah Aifat Raya pasca tragedi berdarah di Pos Ramil Kisor pada 2 September 2021 lalu. Bupati Maibrat Bernard Sagrim mengatakan sesuai janjinya hak-hak warga negara ini perlu diberikan jaminan perlindungan oleh negara melalui pemerintah daerah sesuai amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah hadir untuk memastikan kehidupan warga yang ditimpa musibah maupun masalah dan hal itu perlu dipastikan jumlah data mereka sehingga akan dipetakan solusi. Contoh seperti yang terjadi di Maibrat sekarang. Menurutnya, seperti masalah tragedi yang terdampak pada ketakutan warga masyarakat, di situ peran pemerintah hadir untuk berkontribusi bersama TNI Polri, ada pejabat sipil dan wartawan untuk bersama-sama menanganinya yang dipimpin langsung oleh Bupati. Penyerahan bantuan perlengkapan sekolah diserahkan secara simbolis oleh Bupati Maibrat kepada siswa SD dan SMP.
Itu artinya kan orang yang berdampak apa saja, itu negara harus hadir, pemerintah hadir untuk memastikan apa itu kehidupan warganya yang ada, yang ditimpa musibah, yang ditimpa masalah. Contoh seperti yang terjadi di Maibrat sekarang, kan kita ada masalah tragedi yang terjadi, yang berdampak kepada ketakutan warga masyarakat. Disitulah pemerintah hadir untuk bagaimana melindungi, memastikan hak dasar dari warga negara ini, kita memberikan jaminan dari apa yang bisa kita berikan. Sementara salah satu siswa SMP yang mengungsi mengaku selama 2 minggu ia bersama kedua orang tuanya sudah mengungsi di Kampung Ayawasi, Distrik Aifat. Dengan adanya bantuan perlengkapan sekolah, ia sangat merasa bersyukur bisa beraktivitas sekolah lagi. Di Kemburke. Mengungsi kah? Mengungsi. 2 minggu 2 hari. Tidak perasaan apa-apa, hanya untuk melindungi nenek saya dan mama saya. Pak Bupati juga memberikan kami makan, dengan kami bama untuk hidup sementara. Bahagia karena Pak Bupati sudah memberi kami celana, pakaian. Kami sudah senang, rasa senang sekali. Kami terima kasih kepada Pak Bupati sudah membantu kami. Kami tetap semangat. Penyerahan perlengkapan sekolah bagi anak-anak pengungsi oleh pemerintah Kabupaten Maibrat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah salah satu bentuk perhatian kepada anak-anak pengungsi agar mereka bisa kembali bersekolah lagi dan sementara waktu untuk menunggu situasi kondusif di wilayah Aifat Raya sebelum mereka bersama orang tuanya kembali ke kampung mereka masing-masing. Dari Maibrat, Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, membuka turnamen sepak bola pelajar usia 14 dan 16 tahun, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan berpesan ajang tersebut dapat menjadi momen untuk menyiapkan atlet sepak bola. Turnamen sepak bola berjenjang se-Papua Barat usia 14 dan 16 tahun dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 15 hingga 20 September 2021 yang dibuka langsung oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan bertempat di lapangan SMA Negeri 1 Teluk Wondama Rabu 15 September 2021 kemarin. Dalam sambutannya, Gubernur Domingus Mandacan menggelorakan semangat bertanding secara sehat bagi para peserta yang akan memperebutkan gelar juara. Di samping itu, event ini sekiranya menjadi landasan pembinaan usia dini dan aset para atlet sepak bola yang nantinya membela Papua Barat pada perhelatan nasional maupun internasional. Liga Sepak Bola Pelajar merupakan olahraga prestasi yang harus menjadi aset dalam mewakili Provinsi Papua Barat di berbagai ajang kompetisi yang diselenggarakan Dinas Pemuda dan Olahraga maupun KONI ke depannya. Saat ini maka sangat diperlukan pembinaan olahraga secara komprehensif yang menjadi acuan untuk membantu proses pembinaan secara berjenjang, baik usia dini maupun usia prestasi, khususnya sepak bola, agar para atlet dapat dididik secara organisasi, penataan, kelembagaan, dan pembinaan secara berjenjang dan terarah guna mencapai prestasi yang membanggakan bila mana mengikuti event nasional, regional, maupun internasional. Ketua Panitia Liga Sepak Bola Berjenjang Immanuel Gavile mengatakan Liga Sepak Bola Berjenjang se-Papua Barat usia 14 dan 16 Piala Gubernur untuk memberikan kesempatan bagi para pelajar anak usia dini untuk dapat mengembangkan bakat dan olahraga, khususnya sepak bola di Provinsi Papua Barat. Dan ini juga sebagai evaluasi pemantauan dan arena penjaringan. Turnamen Liga Sepak Bola Berjenjang se-Papua Barat diikuti 12 kabupaten dan 1 kota di Papua Barat. Maksud dan penyelenggaraan Liga Sepak Bola Berjenjang Piala Gubernur adalah untuk memberikan kesempatan bagi para pelajar anak-anak usia dini dapat mengembangkan bakat dan olahraga, khususnya sepak bola di Provinsi Papua Barat. Tujuan sebagai bahan evaluasi dan pemantauan pengembangan sepak bola usia dini dan juga sebagai arena penjaringan atlet sepak bola Provinsi Papua Barat guna mengikuti turnamen sepak bola berjenjang tingkat nasional yang akan bergulir dan diselenggarakan Kementerian Pemuda dan Olahraga setiap tahun pembinaan. Dan kepada masing-masing juara nantinya akan mendapatkan trofi, medali, dan uang pembinaan. Juara 1 mendapatkan biaya pembinaan sebesar 10 juta, juara 2 7.500.000 dan juara 3 2.500.000 rupiah.
Kegiatan ini telah mendapatkan izin Satgas COVID-19 Papua Barat. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, cabang olahraga tenis lapangan Papua Barat siap mengharumkan nama baik Provinsi Papua Barat pada Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua. Hal ini dikatakan asisten manajer tenis lapangan Rusdi Nahuai saat diwawancarai TVRI. Dirinya bersama tim tetap akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan yang terbaik dalam ajang Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua. Dalam ajang tenis lapangan ini, para atlet saat ini sedang melakukan training center yang berada di Jakarta. Sedangkan untuk koordinasi yang dilakukan oleh pihak KONI Papua Barat dengan tim rupanya masih memiliki kendala. Kami kalau putri di Jakarta, jelas di Hotel Century. Tetapi putra juga di Jakarta. Cuman dari KONI kemarin karena tidak ada persiapan tempat yang baik untuk atlet kami yang putra, ya terpaksa kami harus sewa-sewa lapangan untuk mereka. Jadi mereka tidak ada tempat yang pasti. Jadi pindah-pindah. Jadi bisa pertemuan di mana ya sewa lapangan di situ main. Nah, gitu. Artinya kemarin kami maunya di Bandung seperti begitu, tapi dari KONI tidak realisasi. Jadi ya kami sewa-sewa lapangan untuk mereka. Selain dari atlet putri yang disiapkan merupakan para koat yang mana sudah diberikan izin oleh atasannya. Selain dari atlet putri yang disiapkan merupakan para koat yang mana sudah diberikan izin oleh atasannya untuk dapat mengikuti ajang PON ke-20 di Papua demi mengharumkan nama Papua Barat. Jadi untuk khususnya atlet putri, karena atlet putri yang kami tiga nih anak-anak gadis kuat-kuat semua, jadi sudah ada izin langsung dari Pak Kasat melalui urus Pak KONI, dari KONI yang urus langsung ke sana. Kalau tidak salah izinnya tuh berlaku dari bulan Agustus sampai Oktober seperti itu. Jadi sudah diizini oleh Pak Kasat sendiri langsung secara langsung. Secara administrasi aman semua. Semua aman, administrasi semua aman. Terus untuk kami ada atlet putra yang pegawai Agus sendiri juga sudah aman, Pak Gubernur sendiri tanda tangan untuk ke Bupati Wandama dan dia punya kepala dinas pemuda olahraga Kabupaten Wandama. Seperti diketahui ada 3 atlet tenis lapangan yang akan diturunkan dalam Pekan Olahraga Nasional di Papua nantinya. Ketiga atlet tersebut sedang melakukan training center untuk mematangkan persiapan dalam turnamen PON 20 Papua. Putra Arianto, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas, dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esti Ika mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.